dari kelas A akan memaparkan materi mengenai teori tingkah laku konsumen. Pada materi ini terdapat beberapa poin, salah satunya yaitu syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Nah, di sini kami kelompok 9 akan sedikit menjelaskan mengenai materi tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro. Jangan lupa simak videonya. Baik, saya akan memaparkan mengenai garis anggaran pengeluaran. Dalam kurva kepuasan sama belum ditunjukkan sampai mana kemampuan konsumen untuk membeli berbagai gabungan barang-barang tersebut karena dibatasi oleh pendapat yang dapat dibelanjakan. Persoalan ini dapat diatasi dengan menggambarkan garis anggaran pengeluaran atau budget line yang merupakan suatu kurva berbentuk garis lurus yang menggambarkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapat atau anggaran tertentu. Pada tingkat harga tertentu, garis anggaran akan berubah. Kalau pendapat konsumen berubah, pendapat meningkat akan menggeser garis anggaran konsumen menjauhi titik silang sumbu nol dengan sebaliknya. Harga barang Y per unit berubah. Yang terakhir, harga barang X per unit berubah. Untuk mengkaji secara teoritis tentang kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, faktor-faktor utama yang harus diketahui yang pertama itu PX atau harga produk X, QX atau jumlah produk X, PY atau harga produk Y, dan QY atau jumlah produk Y. Dan M pendapat konsumen. Nilai konsumsi harus lebih kurang atau sama dengan jumlah pendapat konsumen. Pendapat konsumen merupakan batasan atau kontrain kemampuan konsumen secara umum atau satuan uang. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kurva kepuasan sama dan peta kepuasan sama. Definisi kurva kepuasan sama atau indifference kurva adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifference kurva memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang atau konsumen. Yang pertama, kurva kepuasan sama atau kurva tak acuh adalah suatu kurva lokus atau titik-titik kedudukan berbagai kombinasi dua barang atau jasa yang dikonsumsi untuk setiap satuan waktunya yang memberikan kepuasan yang sama kepada konsumen. Kemudian yang kedua, untuk menggambarkan kurva kepuasan yang sama perlu dimisalkan bahwa seseorang konsumen hanya akan membeli dan mengkonsumsi dua macam barang saja, misalnya makanan dan pakaian. Pemisalan lainnya adalah cita rasa masyarakat tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang makanan dan pakaian yang diinginkan. Ciri-ciri kurva indifference. Yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif. Konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Kemudian dua, cembung ke arah titik origin atau titik nol, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang keseimbangan konsumen. Dengan menggunakan kedua kurva, yaitu kurva indifference dan budget line, maka dapat ditunjukkan di mana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Kepuasan maksimum apabila garis anggaran pengeluaran disinggung oleh kurva kepuasan yang paling tinggi. Persinggungan antara budget line dan indifference kurva ini menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, yang menunjukkan konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum.
Keadaan ini dikenal dengan sebutan garis keseimbangan konsumen. Dengan demikian, keseimbangan konsumen adalah pencapaian kepuasan yang maksimum yang menyebabkan konsumen tidak lagi berusaha untuk menentukan gabungan barang lain yang akan digunakannya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan konsumen. Di antaranya yang pertama itu maksimasi utilitas. Konsumen harus berusaha memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari barang dan jasa yang mereka konsumsi. Ini berarti bahwa mereka akan memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan tertinggi dengan anggaran yang ada. Yang kedua, ada marginal utility. Konsumen harus memastikan bahwa rasio antara utilitas marginal dan harga dari setiap barang yang dikonsumsi adalah sama. Dengan kata lain itu, konsumen akan membandingkan utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang dengan harga yang dibayar untuk barang tersebut. Yang ketiga, ada anggaran yang terbatas. Konsumen harus memperhitungkan batasan anggaran mereka. Dengan adanya anggaran yang terbatas, mereka perlu membuat keputusan yang bijak tentang bagaimana cara membagi pengeluaran mereka di antara berbagai barang dan jasa. Yang keempat, ada preferensi dan kebutuhan. Keputusan konsumsi harus mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan individu. Setiap konsumen memiliki selera yang berbeda yang mempengaruhi pilihan barang yang mereka konsumsi. Dan yang kelima, ada keseimbangan antar barang. Konsumen harus mencari keseimbangan antara pengeluaran pada berbagai barang. Jika salah satu barang memberikan lebih banyak kepuasan dibandingkan yang lain dengan biaya yang sama, konsumen akan cenderung mengalihkan pengeluaran mereka untuk meningkatkan total utilitas.